Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sebelum aplikasi kalian role-playnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori King dan Florence Nightingale. Oke, sekitar 20 menit ke depan atau 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai teori King dan teori Florence Nightingale ini. Teori tentang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di teori King, masih ingat ya, teori King ini kan teori beliau atau si King tersebut ini menjelaskan mengenai teori capaian tujuan oleh King atas dan melalui sistem terbuka ya, di mana interaksi antara perawat dan klien ini menjadi kunci pokok dalam keberhasilan tindakan keperawatan. Jadi perawat ini harus memperluas persepsi dan komunikasi sehingga interaksi antara perawat dan klien itu bisa berlangsung dengan baik dalam menggali cara-cara ataupun menggali pengkajian, menegakkan diagnosa dan aspek keperawatan yang lain. Jadi mari saya akan menjelaskan mengenai bagaimana aplikasi teori dari King ini. Nanti disusul dengan teorinya Florence. Nah, aplikasi teori Imogen King ini dalam proses keperawatan, ini kan masih sudah belajar tentang aspek keperawatan belum? Dimana asuhan keperawatan itu kan mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan atau penegakan diagnosa, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, aplikasi teori Imogen King ini bisa diterapkan dalam pengkajian keperawatan. Misalnya saat Anda mengkaji apa yang dirasakan atau dikeluhkan oleh klien guna menegakkan suatu diagnosa. Jadi selama fase interaksi tersebut, maka perawat dan klien akan terbina suatu komunikasi yang tujuannya adalah terapeutik. Perawat membawa pengetahuan khusus dan keterampilan, sedangkan klien ini membawa pengetahuan tentang penyakitnya. Nah, jadi nanti hubungannya dengan perawatan tadi, dalam proses pengkajian tadi, harapannya terjalin komunikasi yang terbuka antara perawat dan klien. Sedangkan untuk proses diagnosa ini dibuat setelah proses pengkajian terjadi. Jadi kan waktu pengkajian Anda menggali dari mulai identitas, kemudian menggali keluhan yang dirasakan pasien, baik itu keluhan saat ini, keluhan yang alasan masuk rumah sakit, riwayat perjalanan pasien, penyakit pasien, dan lain sebagainya. Nah, itu semua tentunya tidak akan bisa terjadi jika perawat belum bisa membuat suasana trust atau membina hubungan saling percaya. Nah, ini tidak serta-merta terjadi ketika Anda datang kemudian, Bu, saya mau bertanya tentang sejauh mana keluhan yang dirasakan oleh klien tersebut. Tentunya ini diawali dengan suatu interaksi yang bertahap. Mungkin dengan sikap-sikap membina hubungan saling percaya itu misalnya sikap terbuka, Anda tidak seolah-olah sedang menginterogasi, kemudian menampilkan sikap terbuka itu misalnya tatapan mata sejajar, sikap Anda terbuka misalnya tidak sedang bersekacak pinggang atau menyedekapkan tangan di depan dada, kemudian tersenyum dengan sedikit sentuhan dan lain sebagainya. Nah, ini sikap-sikap yang bertujuan untuk memberikan kesan Anda terbuka dan siap menerima informasi yang diberikan klien. Nah, diagnosa ini dibuat sebagai hasil interaksi antara perawat dengan pasien, di mana upaya yang dilakukan untuk meminimalkan stres yang terjadi, stres baik itu hospitalisasi maupun stres ketika dalam proses keperawatan. Nah, stres sendiri itu merupakan konsep yang penting dalam hubungannya dengan diagnosa keperawatan. Nah, setelah ditegakkan diagnosa keperawatan dengan sikap terbuka tadi kan perawat mengembangkan persepsinya ya. Jadi dia mulai bercerita, ibu rumahnya di mana, misalnya ketika Anda bertanya tentang rumahnya Karangnanas misalnya, Karangnanas dari sebelah pom bensin tadi sebelah mananya, misalnya saya juga punya kenalan di sana. Itu kan
cara-cara untuk membina hubungan yang bisa dipercaya. Nah, hal seperti itu. Atau misalnya ibu keluhannya apa? Oh, perutnya sakit sekali ya. Saya juga pernah merasakan perutnya seperti ditusuk-tusuk, tidak enak sekali, mau muntah rasanya dan lain sebagainya. Jadi Anda feedbackkan terhadap diri Anda sendiri. Jadi luas, perawat itu memang harus luas cara komunikasinya, tidak boleh kaku. Supaya pasien yang ditanyai tentang pengkajiannya itu tidak seolah-olah merasa diinterogasi tadi, tidak merasa seperti disudutkan. Nah, perencanaan itu dilakukan setelah penegakan diagnosa. Jadi kan pengkajian itu keluhannya apa, tanda gejalanya apa, itu akan mengerucut kepada diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan itu misalnya Anda kan membukanya adalah Nanda ya, atau mungkin sekarang beralih ke SLKI, SDKI ya, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, itu setelah ketemu diagnosa misalnya nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik atau agen cedera biologis. Nah, kalau dulu kan ada ditandai dengan, kalau sekarang kan nggak ada dengan batasan karakteristik. Misalnya nyeri itu pasien memegangi perut, kemudian pasien tidak bisa meluaskan lapang pandang, ditanya apa, hanya fokus ke nyerinya saja misalnya, itu berarti Anda menegakkan diagnosa nyeri. Nyerinya bisa nyeri akut atau nyeri kronis. Kalau nyeri akut kan kurang dari 4 bulan ya, kalau nyeri kronis lebih dari 4 bulan, atau ada yang beranggapan bahwa 6 bulan. Nah, setelah menegakkan diagnosa, Anda akan mencari SLKI-nya, standar luarannya, nanti standar intervensinya, atau NIK serta NOK-nya dulu baru NIK. Nah, ini perencanaan itu intervensi dibuat berdasarkan diagnosa perawatan tadi. Misalnya nyeri, nanti di buku nursing intervention itu akan muncul tuh untuk diagnosa nyeri ini rencana intervensinya apa saja. Misalnya manajemen nyeri, di dalam manajemen nyeri itu misalnya ada terapi terapi penanganan nyeri non farmakologis, misalnya menggunakan genggam jari, menggunakan deep back massage, menggunakan guidance imagery dan lain sebagainya misalnya, atau sekedar humor misalnya. Nah, itu adalah intervensi untuk nyeri. Nah, perencanaan untuk intervensi nyeri ini dibuat setelah diagnosis untuk memecahkan masalah. Nah, masalahnya nyeri tersebut harus diselesaikan dengan cara apa? Diberikan terapi-terapi tadi, terapi non farmakologis. Manajemen nyeri itu apa saja? Misalnya mengukur skala nyeri, memastikan obat farmakologisnya masuk, kan ada ONEC ya, observation, nursing intervention, evaluasi dan kolaborasi, edukasi dan kolaborasi. Nah, di situ perawat bekerja berdasarkan ranah dari ONEC tadi. Nursing interventionnya apa? Nah, dalam perencanaan pencapaian tujuannya diawali dengan menetapkan tujuan dan membuat keputusan. Nah, nanti tujuannya itu di outcome-nya. Diharapkan setelah memberikan perawatan 2 kali 24 jam, maka nyeri pasien akan berkurang misalnya. Kan harus ada kriteria waktu berarti di situ. Kira-kira nyerinya itu akan diatasi dalam 2 kali 24 jam. Kemudian merupakan bagian dari transaksi dan partisipasi klien yang dianjurkan ikut serta dalam pengambilan keputusan tapi tidak harus bertanggung jawab. Sebenarnya semua tindakan keperawatan yang Anda berikan itu harus berfokus pada ini, keterbukaan tadi. Jadi pasien itu digiring supaya dia sendiri yang memutuskan. Namanya apa? Namanya adalah memandirikan pasien, atau istilahnya kok saya lupa. Jadi semua tindakan keperawatan yang diputuskan oleh keluarga berdasarkan pasien maupun keluarga berdasarkan informasi yang diberikan oleh klien, ini harapannya pasien ikut bertanggung jawab dalam pilihannya. Misalnya nanti akan tertib mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan, tidak perlu sampai dicek dengan detail obatnya sudah masuk atau belum, karena dia merasa bertanggung jawab terhadap proses kesembuhannya. Atau dia memilih untuk menggunakan terapi non farmakologis yang lain, maka dia akan rutin menerapkan itu dalam tindakan keperawatan yang diberikan. Nah, implementasi adalah tindakan keperawatan yang direncanakan tadi dalam bentuk sudah diaplikasikan. Nah, dalam keperawatan ini melibatkan proses implementasi
untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan itu adalah kelanjutan dari tadi transaksi yang sudah dilakukan, menetapkan diagnosa, menetapkan intervensinya apa, melakukan implementasinya. Nah, setelah implementasi langsung maka ada evaluasi. Ini merupakan gambaran bagaimana mengenal hasil tujuan yang dicapai dan membahas tentang pencapaian tujuan dan keefektifan proses keperawatan. Nah, aplikasi M-King ini dalam praktek keperawatan, King berfokus pada interaksi perawat dan klien dengan pendekatan sistem. Nah, ini saya akan masuk ke dalam teori King sendiri. Jadi kalau King kan hubungannya tuh interaksi perawat dan klien. Jadi kekuatan pada model ini adalah partisipasi klien dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya nyerinya mau diselesaikan dalam berapa jam, mau menggunakan apa, silahkan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga interaksi dan menerima tujuan adalah dari kedua belah pihak. Nah, teori ini sangat penting pada kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan profesional yang lain. Teori ini juga dapat digunakan pada individu, keluarga, ataupun kelompok dengan penekanan pada psikologisnya. Kita harus mengetahui pasien itu kondisi psikologisnya adalah seperti apa. Kemudian sosiokulturalnya, bagaimana penerapan sosiokultural yang menjadi latar belakang pasien. Misalnya dia dari latar belakang budaya seperti apa, apakah bisa dengan komunikasi satu arah, ataukah harus melibatkan keluarga, dia menggunakan bahasa apa, Sunda, Jawa, Jawa aja dibagi ya, Kromo Inggil, Kromo Madya, kemudian Ngoko dan lain sebagainya. Ini sosiokultural dan konsep interpersonal melibatkan pasiennya sendiri. Nah, beberapa contoh kasus misalnya ada di setting keperawatan, misalnya pada pasien lansia dengan kecelakaan perdarahan otak. Nah, udah lansia kecelakaan perdarahan otak. Nah, ini kan misalnya akan dilakukan kraniotomi. Apakah pasien bisa diajak komunikasi? Kan tentu tidak. Maka libatkanlah keluarga sehingga pengambilan keputusan ini dengan sistem terbuka. Perawat melibatkan keluarga dan pasien dalam pengambilan keputusannya. Apakah mau di kraniotomi? Apakah mau cukup di ini bandage klavikulanya saja, atau misalnya kalian dengan penyakit ginjal. Nah, setting-setting ini yang akan kalian role playkan sebenarnya. Jadi misalnya kalian akan merole playkan pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronis gitu ya. Itu kan harus diberikan terapi hemodialisa. Yang hemodialisa itu bisa 1 kali per minggu atau bisa juga 2 kali seminggu. Nah, itu kan suatu kondisi terapi yang terus-menerus dilakukan, sehingga ini butuh kerjasama yang baik dari perawat maupun keluarganya ataupun pasien sendiri untuk tertib menjalankan hemodialisa dengan baik. Di dalam hemodialisa kan ada aturan-aturannya, misalnya dia harus kondisi HB-nya itu harus stabil misalnya. Kalau turun berarti dia harus mengkonsumsi makanan atau obat yang bisa menaikkan hemoglobinnya misalnya. Nah, misalnya ini kan di situ ada caring dalam keluarga, penyelesaian masalah memfasilitasi pengembangan kesehatan di lingkungan kerja, atau pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Ini settingnya juga bisa pelayanan kesehatan psikiatri, pasiennya itu harus rutin minum obat karena dia depresi atau manik gitu ya. Nah, ini butuh kerjasama dengan keluarga. Jelaskan caring untuk klien pasien dengan diabetes. Nah, itu kan harus suntik misalnya insulin setiap hari, kemudian perawatan lukanya seperti apa. Nah, ini apakah mau menggunakan perawatan luka pasien yang datang atau perawat yang home care, kemudian menggunakan apa, terapinya apa. Ini kan butuh kerjasama antara perawat dan klien. Nah, ini melalui sistem terbuka yang diberikan oleh King tadi. Nah, kerangka kerja untuk pengaturan perawatan juga bisa menerapkan teori dari King. Nah, itu tadi teori dari King. Jadi nanti silahkan diaplikasikan menggunakan sistem terbuka itu seperti apa, di mana pengembangan perawat itu memberikan informasi tentang keperawatan, sedangkan pasien memberikan informasi tentang kondisi kesehatannya, sehingga terjalin suatu hubungan yang trust, komunikasi terjalin dengan pendekatan yang bina hubungan saling percaya dan lain sebagainya. Nah, itulah aplikasi dari teori Imogen King. Sudah paham di situ? Ini sudah 15 menit sendiri. Nanti saya setelah ini akan menjelaskan tentang aplikasi konsep Florence Nightingale. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda bisa masukkan di dalam sesi pertanyaan yang ada di forum ya. Oke, seperti itu. Saya sekarang masuk ya di
mengaplikasi konsep Florence Nightingale. Masih ingat ya konsep Florence Nightingale itu apa? Ya, Florence itu kan tentang kebersihan lingkungan ya. Ya, manusia terdiri dari komponen fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Jadi komprehensif. Walaupun memang lebih terfokus pada aspek fisik, tetapi tetap saja ide yang dikemukakan oleh Nightingale ini tentang seseorang yang sedang sakit mempunyai semangat hidup yang lebih besar daripada mereka yang sehat. Sebenarnya ini terkait dengan dimensi psikologi dari manusia tersebut. Nah, lingkungan ini memegang peranan penting dalam konsep Florence Nightingale. Lingkungan menurut Nightingale merujuk pada lingkungan fisik eksternal yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kesehatan, yang meliputi 5 komponen lingkungan terpenting dalam mempertahankan kesehatan individu. Misalnya, kita harus menjaga udara tetap bersih, air yang bersih, sanitasi yang bersih ya, airnya bersih, pemeliharaan yang efisien, jadi ada rutinitas pemeliharaan kebersihan di lingkungan tersebut, kebersihan yang bagus, kemudian penerangan dan pencahayaan yang cukup. Nah, 5 aspek kebersihan yang diterapkan dalam sanitasi Nightingale ini menekankan pada lingkungan fisik daripada lingkungan sosial dan psikologis yang mungkin juga dieksplor secara lebih terperinci dalam tulisannya. Jadi penekanannya terhadap lingkungan ini sangat jelas melalui pernyataan bahwa jika ingin meramalkan masalah kesehatan, maka yang harus dilakukan adalah mengkaji keadaan rumah, kondisi dan cara hidup seorang daripada mengkaji fisik dan tubuhnya. Jadi kebersihan lingkungannya sendiri. Nah, sedangkan kesehatan menurut Nightingale ini didefinisikan sebagai orang yang merasa sehat dan menggunakan semaksimal mungkin setiap kekuatan yang dimiliki, yang merupakan proses aditif, yaitu hasil kombinasi dari faktor lingkungan, fisik dan psikologis. Terutama faktor lingkungan meliputi kebersihan, minuman, nutrisi, kelembapan, jalan udara, dan saluran air. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh 5 ya. Jadi di sini kebersihan itu menyangkut semua hal. Kebersihan udara, kelembapan ruangan, saluran air, higien sanitasi, nutrisinya, bagaimana dia minumannya dan sumber makanannya, ini semuanya harus terjaga dengan baik. Maka kebersihan ini yang bisa meramalkan atau memprediksikan kesehatan di masa yang akan datang. Nah, ini Florence. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi kesehatan menurut Florence? Menurut Nightingale atau Florence Nightingale, keadaan sehat ini dapat dicapai melalui pendidikan dan perbaikan kondisi lingkungan. Penyakit merupakan proses perbaikan. Tubuh akan berusaha memperbaiki masalah jika merupakan suatu kesempatan untuk menetapkan pandangan spiritual. Jadi oleh karena itu, Florence ini sangat menekankan bahwa kesehatan tidak hanya orientasinya dalam lingkungan rumah sakit, tetapi juga komunitas. Intinya kayak gini. Jadi jika dalam suatu komunitas itu higien dan sanitasi serta lingkungannya itu bersih, tidak hanya di orangnya, misalnya orangnya ada orang yang rajin tapi lingkungannya cuek, nah ini tidak akan menjadi suatu hunian atau lingkungan yang bagus untuk perawatannya. Maka lingkungan dan sanitasi dalam lingkungan sekitarnya juga harus terjaga, berarti harus melibatkan orang sekitarnya. Kalau dia konsepnya ranahnya di keluarga, maka anggota keluarga yang lain juga harus menerapkan hidup sehat. Jika ranahnya adalah di rumah sakit, maka kebersihan dalam rumah sakit tersebut juga harus dijaga dengan baik. Nah, ini keperawatan. Nightingale memandang bahwa keperawatan sebagai ilmu kesehatan dan menguraikan keperawatan sebagai proses untuk mengarahkan terhadap peningkatan dan pengelolaan lingkungan fisik, sehingga alam akan menyembuhkan pasien. Jadi memang alam yang menyembuhkan pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan CA paru atau pernafasan lainnya, kok dia tinggal di lingkungan yang kumuh atau bahkan lingkungan yang tidak bagus tadi, kelembapan udaranya tidak bagus, justru menyebabkan bakteri atau kuman tuberkulosis itu berkembang. Atau misalnya pasien yang menderita tifoid karena kebersihan dirinya tidak bagus dalam mengelola makanan, dalam higien sanitasi makanan dan lain sebagainya, ini kan kasihan juga. Nah, oleh karena itu kegiatan keperawatan termasuk memberikan pendidikan tentang kebersihan di rumah tangga dan lingkungan untuk membantu menciptakan atau membuat lingkungan sehat bagi keluarganya dan komunitas yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah dari penyakit tersebut. Nah, itulah yang dikembangkan oleh Florence Nightingale.